guys. Sorry. Halo para pecinta RC, balik lagi di RC Gazem. Dan kali ini meja saya sudah mau ambruk. Kenapa? Karena di depan saya ini ada sesuatu yang jeng bikin saya mikir, ini RC apa kulkas mini? Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ritual sakral ini, unboxing. Pertama, kita lihat apa aja yang di dalamnya. Wow, langsung nongol si ganteng ini. Wah, ini body apa perahu karet ya? Gede banget, cok. Kesan pertama pas ngangkat ini RC, berat dan solid. Sedangkan di dalam kotak kecil ini ada remote dari RC ini dengan model terbaru dari MJX yaitu T3D, kunci-kunci L, manual book yang tebelnya kayak skripsi, dan RC ini gak dapet baterai, cok. Untuk informasi, RC ini direkomendasikan dengan baterai 4S. Akhirnya dengan berat hati saya perlu beli baterai lagi. Oh, dan ada ban cadangan juga, cok. Ban ini buat off-road, sedangkan yang terpasang di RC itu untuk di aspal. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling bikin ngiler, bodinya. Ini bukan bodi sembarangan, guys. Ini adalah bodi Citroen C3WRC Official License. Jadi, detailnya itu mirip banget sama aslinya. Lihat deh, dari depan bempernya kokoh. Ada detail lampu, grill, dan logo Citroen yang bikin dia makin berwibawa. Spionnya juga detail, meskipun kayaknya gampang copot kalau nabrak tiang listrik. Dan detail-detail kecil berbahan ABS makin bikin bodi ini gokil. Kita geser ke samping, proporsinya pas banget. Fendernya lebar, bikin dia kelihatan gagah. Nggak lupa detail-detail kecilnya, dan yang paling penting livery WRC-nya itu loh. Warna merah, putih, hitam dengan sponsor-sponsor yang bikin dia makin otentik. Ini sih kalau dipajang di ruang tamu, auto jadi pusat perhatian. Bagian belakang gak kalah keren, ada diffuser yang bikin dia kelihatan sporty. Spoiler yang gede banget, kayak sayap pesawat. Pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, body ini ganteng, cok. Dengan skala 1/7, jelas RC ini gede banget. Coba deh kita bandingin sama Freeman dengan skala 1/10. Wheelbase dari RC ini 37 cm bro, dengan ground clearance 2,4 cm. Ya cukuplah buat rally. Oke, body udah bikin kita melongo. Sekarang kita intip jeroannya. Karena sebagus-bagusnya body, kalau dalamnya kopong, ya sama aja bohong. Mari kita bedah si MJX 7303 ini. Pertama, kita lihat bagian sasisnya. Sasisnya sudah berbahan metal, dan RC ini sudah dilengkapi dengan foam protection pada bumper depan. Foamnya lumayan tebel ini bro, jadi kalau kalian nyeruduk tembok, insya Allah hancur cok bodinya. Dan ini dia yang bikin saya senyum lebar. RC ini menggunakan CVD di depan dan belakang. Ini penting banget buat durability, tapi mesti kita uji dulu ketahanannya. Sedangkan untuk shock tower, RC ini sudah berbahan metal. Jadi kalian nggak perlu upgrade kiri kanan lagi, dan nggak perlu takut patah. Kredibel juga ini RC. Selanjutnya kita mendapatkan metal link steering yang adjustable dengan end-rod plastik. Bagus sih. Tapi di seri Adventure, end-rod dari MJX itu agak sering patah. Semoga plastik ini awet deh. Dan gak lupa kita mendapatkan knuckle yang berbahan plastik yang kokoh. Plastiknya kelihatan cukup meyakinkan. Sedangkan pada bagian arm steering sudah berbahan metal. Dan tentu ini kabar baik untuk durabilitas dari RC kita. Dan yang paling keren dari sasis ini ialah link support sasis dengan 3 buah link yang berbahan metal. Ini bikin sasisnya rigid banget. 1 dengan link memanjang dan 2 lainnya tertanam di sasis. Gokil wak. Sedangkan untuk tempat penempatan baterai, tempatnya lumayan luas dengan panjang 14,5 cm kali 4,5 cm. Ini jelas bisa menampung baterai LiPo 4S yang sudah gede banget. Untuk mekanisme penggerak, RC ini sudah 4-wheel drive dengan open differential. Halah,
open diferensial, RC 1 juta, 2 juta juga ada, Wak. Tenang, RC ini memiliki center diferensial. Ini bikin distribusi tenaganya makin merata dan handlingnya makin asik. Kenapa center diferensial ini fitur yang sangat menyenangkan? Karena berfungsi sebagai penyeimbang antara putaran ban depan dan belakang. Jadi, jelas RC kamu lebih stabil dan ketika kamu memulai akselerasi, RC ini jelas lebih responsif. Sekarang, mari kita bahas jantung dari RC ini. Yap, elektronik. RC ini dibekali dengan servo 35 kg. Tentu ini bikin kamu bisa belok-belok dengan manja di medan perang. Servo ini sudah metal gear dan waterproof, jadi nggak usah khawatir ketika mencuci RC ini. Pada bagian electronic speed control atau ESC, RC ini dibekali dengan ESC sensored brushless 120 ampere. Sensored, bro. Ini artinya tenaga yang dikeluarkan halus dan tentunya responsif. Ini dia yang bikin RC kamu stabil. Giro dengan model G3C. Nah, ini penting banget, apalagi buat RC rally yang butuh presisi tinggi. Giro ini berfungsi sangat baik ketika kita uji RC-nya. RC ini benar-benar bisa dipakai pemula seperti saya. Dan pada bagian receiver, RC ini dilengkapi dengan waterproof receiver box. Jadi aman dari cipratan air atau genangan. Tapi jangan diajak renang ya. Ini rally, Wak, bukan off-road yang biasa kita review. Fokusnya di kecepatan. Dan yang terakhir, motor brushless sensored 2500 kV dengan seri 3974. Ini motornya gede dan bertenaga. Menurut saya, speed dari RC ini nggak terlalu kenceng, tapi nggak terlalu pelan. Jadi pas banget buat ukuran dari RC ini. Ini benar-benar RC yang sangat fun ketika kamu mainkan. Berhubung ini RC rally pertama saya, sumpah saya bener-bener nggak sabar buat nyoba ini RC. Jadi nggak usah banyak bacot, mari kita uji RC ini. First strike. Buset. Wow. Nice. Handling lumayan bagus. Ya, ini belum full throttle, Om. Full throttle. Nice. Sah. Is good things. Barang bagus, Wak. Oh, one handed susah, Om. Wah, astaga. Sorry. Ya ampun, gila ini mobil, Cok. Oke, banyak sesuatu yang masuk. Oke, kita zoom. Susah recordnya. Nice. Handlingnya enak banget, Wak. Sumpah, handlingnya enak banget. Gas. Wah.
No. Itu bukan off-road, Cok. Ini pemula aja pasti langsung bisa mainnya, sumpah. Hujan, paman. Oke, Om. Kita cek dulu. Adakah terjadi sesuatu? Apa yang ketuh? Buset, batu. Nice. Tapi masih bisa gerak, Wak. Aman, Wak. Aman. Tinggal nyucinya gimana ini? Gimana guys? Udah makin ngiler kan? MJX 7303 ini bener-bener paket komplit dari body yang detail dan license sampai spesifikasi yang sangat sesuai dengan harganya. Untuk kekurangan, RC ini tidak memiliki dust protection atau inner fender. Jadi batu-batu sering masuk ke dalam RC ini. Dan yang lebih parah, jika kamu bermain seperti kita, bersihin RC ini capek banget. Saya sampai harus pakai pinset untuk ambil batu-batu kecil yang masuk ke RC ini. Tapi kelemahan ini ditutupi dengan baik oleh kelebihan RC ini, baik dari segi mekanisme sasis maupun elektronik. Percayalah bro, ini RC terbaik dari MJX tahun ini. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan komen di bawah apa pendapat kalian tentang RC ini. Dan yang paling penting ialah subscribe RC Gazem, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. See you on the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.